Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab para nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Quran Surat Al-Baqarah 17. Dalam ayat ini, setelah menerangkan sebagian dari sifat-sifat mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka adalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Keterangan, Qatadah radhiyallahu berkata bahwa orang-orang Yahudi selalu bersembahyang ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani ke arah timur. Berkenaan dengan hal inilah ayat ini diturunkan. Masalah ini juga telah dinukilkan oleh beberapa ulama Durrul Mansur. Imam Jasjas radhiyallahu menulis bahwa ayat suci ini berisi bantahan terhadap orang-orang Nasrani dan Yahudi, yaitu ketika mereka menyangkal perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa kebajikan itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mentaatinya, menghadapkan wajah ke timur atau ke barat tidaklah mempunyai arti apapun. Ahkamul Quran. Memberikan harta karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya adalah hendaknya memberikan harta kepada mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut karena ingin memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah membelanjakan harta untuk mencari kemasyhuran dan kehormatan, karena dengan niat semacam itu adalah sebagaimana dikatakan dalam pepatah, jika kebaikan rusak, dosa pasti diperoleh, yakni sudah membelanjakan harta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pahala yang diperoleh tetapi justru dosa. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupa dan hartamu, yang dilihat bukan berapa banyak harta yang diinfakkan, tetapi amal dan hati, yaitu apakah niat dan tujuan dalam menginfakkan harta. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takuti atas diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat radhiyallahu bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, beramal untuk diperlihatkan. Dalam berbagai hadis banyak sekali peringatkan agar tidak membelanjakan harta karena riya. Hadis yang membicarakan tentang masalah ini akan dijelaskan kemudian. Terjemahan di atas benar bila yang maksud adalah memberikan karena Allah, yang sebagian ulama menerjemahkannya dengan senang menyedekahkan harta, yaitu hatinya merasa senang menyedekahkan berhartanya dan sama sekali tidak mengeluh. Mengapa saya harus bersedekah? Betapa bodohnya saya. Dengan bersedekah harta saya jadi berkurang, dan sebagainya. Ahkamul Quran. Dan kebanyakan ulama menerjemahkannya dengan mencintai harta, yakni walaupun ia mencintai harta, ia tetap membelanjakannya di tempat-tempat tersebut.
Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang maksud mencintai harta?" Karena setiap yang mencintai harta, Rasulullah SAW menjawab, "Ketika engkau membelanjakan harta, pada waktu itu hatimu teringat akan keperluan-keperluanmu. Kemudian muncul dalam hati kekhawatiran akan keperluan-keperluanmu tersebut. Dan hatimu mengatakan, umurku masih panjang, jangan-jangan aku memerlukannya." Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang baik adalah membelanjakan hartamu ketika sehat dan kamu memiliki harapan untuk hidup di dunia lebih lama. Jangan sampai kamu menunda-nunda sedekah sehingga ketika roh hendak keluar dari maut sudah menjelang kamu baru sedekah. Sekian untuk fulan. Karena pada waktu itu harta telah menjadi milik fulan, ahli waris, darul manzur. Maksudnya ketika sudah tidak ada harapan untuk hidup dan sudah tidak mengkhawatirkan keperluannya, seseorang baru berkata, sekian untuk masjid dan sekian untuk madrasah, padahal pada seperti itu harta tersebut seakan-akan telah menjadi milik ahli waris. Ketika harta benda masih diperlukan, pada waktu itu orang belum mendapat taufik untuk menginfakkannya. Barulah ketika harta itu hendak pindah kepada orang lain, ahli waris, orang baru bersemangat membelanjakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, syariat suci menetapkan bahwa sedekah pada waktu hampir meninggal dunia dapat diambil dari sepertiga kekayaan. Jika seseorang pada waktu seperti itu menginfakkan semua hartanya tanpa seizin ahli waris kemudian yang meninggal dunia, maka wasiat si mayat yang lebih dari sepertiga tidak sah. Dalam ayat ini disebutkan secara terpisah tentang membelanjakan harta untuk anak-anak yatim dan orang miskin. Dan yang terakhir disebutkan tentang masalah zakat. Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa menginfakkan harta kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin adalah dari sisa harta setelah ditunaikan zakatnya. Keterangan tentang masalah ini akan dibicarakan dalam hadis ke-1. Demikian pembacaan taklim, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan bisa menyampaikan orang lain insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.